Di video dia yang baru itu tidak ada kata fitnah, tapi hanya kompilasi gibah Maya Estianty. Ada kesedihan gitu. Kesedihannya gini, kenapa kamu gak dewasa? Saya punya sebuah kesedihan karena pada saat selesai anaknya menikah itu dia membuat sebuah video kompilasi yang which is itu 3 years ago. Whatever is that, it doesn't matter. Yang penting kenapa pas saat anaknya setelah menikah. Oke semuanya, tanpa nunggu lama-lama lagi, kita gas sekarang. Cintakan membawamu kembali di sini. La 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 la. Bawa serta dirimu yang dulu. Yuhu. Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, aku punya waktu sebentar untuk membuat prediksi. Kalau enggak, aku nggak bisa prediksi nanti ya. Kalau misalkan oh ternyata aku sibuk gitu. Oke lah, aku berhenti di sini aja dulu ya. Karena ini aku hampir sampai dan aku mau memprediksi. Apakah prediksinya? Jadi kalian pasti udah tahu semua kan kalau si Ahmad Dhani itu membuat unggahan konten kompilasi yang mana dia memberi judul kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty. Itu bener-bener yang kayak apa ya, kayak menguliti gitu ya, menguliti si mantan gitu ya. Nah, by the way, usut punya usut, video itu udah 3 tahun yang lalu katanya ya kan. Dan itu resonate ya sama prediksi Madam Suki yang awal aku membuat video tentang dia bikin konten itu. Madam Suki kan mengatakan, karena kan netizen kan mengatakan dia ini lagi kepancing atau marah saat Maya Estianty membuat apa itu postingan yang dia sama anjing kecil gitu ya, anjing gitu kan ya. Setelah aku lihat enggak, aku bilang ini masalah lama ya, ini udah lama sih. Nah artinya benar, itu video udah lama banget. Nah video itu udah dihapus sama dia, tapi diunggah lagi. Aduh, jadi aku sudah mengeluarkan 3 kartu nih ya, supaya cepat. Di sini ada Rapness. Rapness itu adalah something like dia itu benar-benar kayak apa ya? Udah matang gitu loh. Dia membuat konten itu untuk memposting itu udah matang gitu, matang rencananya, matang gitu, keinginannya itu matang gitu. Nah tapi kan waktu itu kemarin itu dihapus Madam Suki. Madam Suki udah ngomong karena ada kartu The Judgment. The Judgment itu dia malahan kok dikulitin sama si netizen, padukan netizen ini malah ngulitin dia gitu loh. Apalagi terus ada tentang anak-anaknya itu, anaknya dari hasil Mulan Jamila gitu kan. Jadi tadi malam itu dia mengunggah lagi video yang sama, kompilasi itu. Apa maksud dan tujuannya? Kita bingung ya, ya itulah. Ade ini adalah orang yang sulit diprediksi gitu loh. Barangkali Maya Estianty ini lebih mengenal karakter mantannya ya, makanya kenapa dia tidak hadir dalam acara unduh mantu. Aku rasa itu ada apa alasan yang sangat kuat kenapa seorang Maya Estianty tidak mau atau dia beralasan mengikuti suaminya ya. Whatever itu, kita lihat kartunya kembali. Di sini ada Rapness. Rapness itu dia udah matang sih ya. Dia ini kan orang yang pastinya dalam melakukan sebuah planning itu mantap gitu ya.
dalam melakukan beberapa planning atau ide atau apapun itu, dia adalah orang yang tidak pernah ragu-ragu gitu ya. Dan dia ini sosok orang yang tidak mudah untuk diprediksi, ya, tidak mudah. Hatinya itu, cara pikirnya itu nggak mudah untuk kita, bahasanya itu tidak mudah ditebak, ya, cara pikirnya dia. Redness. Di sini ada moment to moment, ya. Di video dia yang baru itu tidak ada kata fitnah, tapi hanya kompilasi gibah Maya Estianty. Saat sudah punya suami katanya. Jadi kata fitnahnya diilangin, tapi tetap itu video yang sama, ya. Artinya moment the moment. Dia merasa terpojok, ya. Orangnya merasa terpojok, dan dia juga akhirnya men-take down karena banyak ucapan-ucapan yang komentarnya untuk anak-anaknya yang dari si Mulan, ya. So Desmond ini moment to moment, ya. Dan di sini adalah The Master. The Master ini adalah kartu yang tadi aku sudah bicarakan, aku ungkapkan. Dia adalah seorang yang tidak mudah ditebak, ya. Dan kalau dia mempunyai keinginan atau planning atau rencana, ya udah, itu harus gitu. Kalau bisa dilihat, kartu The Master ini adalah ego, ya, merujuk ke ego, ya. Nah, egonya gimana? Egonya gimana? Titik. Karena kartu ini keluar The Master. The Master itu kan orang yang nggak bisa dikalahkan, orang yang bicaranya atau apa yang dia punya itu, dia akan senang ketika dia menjadi pusat perhatian, ya. Nah, makanya dalam berkarya dia sangat piawai, karena memang, ya itulah, dia juga mempunyai kelebihan, ya, dalam penciptaan. So that's why kartunya adalah The Master. The Master itu kan pencipta, ya kan. Nah, jadi keluar nih sosoknya dia. Nah, sekarang kita pengen tahu gimana perasaannya Maya Estianty. Kok kayaknya dia anteng-anteng aja. Tapi kita tahu, ya, kalau orang yang sudah berkelas atau orang yang sebenarnya nggak ada sih kelas buat aku, ya. Nggak ada orang yang berkelas itu misalkan dia lebih kaya, dia lebih kaya, dia lebih sukses, nggak ada. Jadi kelas yang dimaksud di sini adalah secara emosional. Secara emosional dia punya kelas gitu, ya. Nah, itu yang Madam Suki pengen kasih tahu kalian. Orang yang tidak berkelas atau orang yang secara emosionalnya itu masih labil, ketika mereka mendapatkan sebuah masalah, itu pasti akan cepat marah, cepat bereaksi, ya, tegang, marah-marah gitu. Tapi orang yang berkelas, ada levelnya, secara emosional dia akan lebih kalem berpikir, dan mereka akan lebih kayak what should I do gitu loh. What should I do di sini itu dia juga nggak mau nanti apa yang dia lakukan itu menyakitin orang-orang di sekitarnya, ya. Oke, kita lihat, ya, Bunda Maya Estianty, ya. Apa perasaan Maya Estianty ketika kamu melihat mantanmu seperti itu? Bikin konten, ya, kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty take down, ya kan. Udah gitu, malamnya bikin lagi lah dia. Ternyata waktu kita cari, mungkin kalian juga nyari, ya, Ahmad Dhani dalam berita, nggak ada loh itu. Nggak ada loh itu ininya dia, apa dia itu di save, ya, YouTube-nya itu. Nah, terus udah gitu mungkin di privasi, ya kan. Nah, terus udah gitu ternyata dia buat lagi. Fitnahnya dilangin. Aduh, gimana sih? Coba Bun Mai, Madam Suki mau minta izin untuk melihat perasaannya Bunda Maya, ya, dengan kelakuan si mantan ini. Kompromis. Oke, di sini ada kartu kompromis.
sedih dia ya. Tapi sebentar, apa sedihnya apa ya? I think I know ya, because di sini ada Cheng. Oke. Jadi apa yang kalian pengen tahu di sini adalah kartu ini kompromis. Kompromis di sini dia seperti yang tadi Manasuki bilang adalah dia punya janji terhadap dirinya sendiri. Ya, orang yang sudah move on, dengarkan, orang yang sudah move on itu dia akan mengatakan yang sebenarnya ketika ditanya. Jadi itu bukan hibah. Tanya sama ini, sama Mbak Google. Hibah itu apa? Nah, kan? Fitnah itu apa? Nah, fitnah itu adalah orang yang menceritakan segala sesuatu tidak ada dasar buktinya. Itu fitnah. Oke. Sehingga membuat sengsara hidup orang lain. Itu fitnah. Makanya ada pepatah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ya kan? Karena dengan fitnah itu dia membunuh karakter seseorang, dia membunuh pekerjaan orang, dia membunuh pergaulan, pertemanan, dia membunuh, dia tidak bisa orang tersebut namanya hancur, semuanya hancur karena fitnah. Fitnah itu adalah ketika kita menceritakan segala sesuatu tanpa dasar, tanpa bukti, dan tidak pernah terjadi. Itu fitnah. Tapi Bunda Maya ini ditanyain, dia ngomong. Ya iya dong. Nah, kartu kompromis ini adalah janji dia kepada dirinya sendiri bahwa dia sudah move on. Orang sudah move on itu orang yang tidak bergeming, orang yang tidak terusik ketika dia diusik. Ya, karena ada janji hatinya dia, udahlah. Dan seorang ibu itu lebih panjang ya pikirannya ya, karena di sini ini anakku ini barusan menikah loh, kompromis. Makanya ini kan kompromis ini ada orang yang sedang lihat nih tangannya sedang terikat ya. Apakah ini adalah anaknya Al yang barusan menikah? Dan kemudian kalau dia menimpali, menanggapi, berarti Bunda Maya sama-sama childish dong, iya kan? Nah, seperti yang tadi Madam Suki katakan, Bunda Maya ini sangat mengerti mantannya karena dia pernah hidup dengan dia gitu loh. Oke? Kompromis. Dan di sini sorrow kartunya. Benar kan, berarti aku tadi bilang ada kesedihan gitu. Kesedihannya gini, kenapa kamu nggak dewasa? Kenapa kamu tidak grow up man? Kenapa kamu tidak, kenapa sih kok seperti ini gitu loh. Dia punya sebuah kesedihan karena pada saat selesai anaknya menikah itu dia membuat sebuah video kompilasi yang which is itu 3 years ago, whatever is that, it doesn't matter. Yang penting kenapa pas saat anaknya setelah menikah ya. Kalau kalian perhatikan ya, dia waktu anaknya ditanya, barangkali gini ya, aku yakin seorang Maya Estianti tidak hadir pada saat itu. Suaminya kan orang yang baik banget, pengertian ya. Bahkan suaminya bilang, suaminya mengatakan, saya tidak mau ikut campur dalam keluarga dia, urusan masalah keluarganya. Tapi kalau dibutuhkan, kalau aku melihat, saya melihat istri saya tersakiti, saya orang yang akan tampil. Ya itu ya. Seorang suami yang seperti itu, kalau istrinya meminta, aku mau ini, aku mau memutuskan untuk datang pada acara unduh mantu, I swear, I bet, suaminya pasti akan nggak apa-apa. Tapi Maya Estianti punya alasan tersendiri. Menurut kalian apa alasannya? Nah, yang kartu ketiga ini ada Cheng. Cheng itu Maya Estianti ini paham, mengerti karakter dari mantannya ini mudah berubah. Ya, ada buktinya apa? Pada saat di acara Ultimate itu ya, yang mana itu pastinya dirancang ya dari ibunya ya kan. Nah, keinginan ibunya ya, niat ibunya gitu. Di situ tiba-tiba aja si adik ini nggak ada hujan, nggak ada angin, dia mengatakan saya
sangat bahagia dengan acaranya Al, ya, dengan acara ini. Tidak hanya itu, saya juga bahagia karena ibunya mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Nah, itu. Pada saat ditanya wartawan, jawabannya berbeda lagi. Ada sebuah kesedihan. Ya, kesedihannya adalah come on man, ya, come on, grow up gitu ya. Ayolah, jangan kayak gitu. Kita sudah menjadi orang tua. Kita abis ini mungkin udah akan jadi kakek dan nenek gitu ya. Oke, begitu aja prediksi Madam Suki ini. Kita tidak membicarakan kekurangan orang, kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak baik ya, kelemahan orang atau apapun itu, karena kita sendiri punya kelemahan. Tapi dari hal-hal yang terjadi, setidaknya kita belajar, begitu ya, belajar bersikap, belajar menjadi dewasa seperti Bunda Maya ya. Jadi apakah Bunda Maya akan terpancing? Ini kartu yang terakhir. Apakah Bunda Maya akan terpancing? Kalau aku rasa tidak. Tapi kita lihat di kartu ini. Yes or no? No. Ya. Kalian tahu kartu ini? Ya, kartu ini ya, Two of Cups sama compromise itu sama maknanya. Luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan kepada Bunda Maya ya. Jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan untuk kalian DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699 ya. Terus kalian juga yang misalkan punya gangguan dengan kulitnya itu mudah kusam atau bintik-bintik kena kimia ya kan. Terus kalian mungkin ada keriput-keriput, namanya kita getting old, itu pasti keriput ya. Kita keriput-keriput, pakai deh minyak dari Madam Suki ya, minyak muda. Oke, karena minyak muda ini bagus banget ya. Terus juga ada garam ini namanya kala namak dari Thailand. Fungsinya untuk spiritual, buat orang-orang yang mungkin sering kena kena gangguan ya, sering kesurupan, atau rumahnya mungkin panas, atau mungkin usahanya diganggu orang ya, atau mungkin rumahnya mau dijual atau propertinya mau dijual, silakan untuk bertanya sama Madam Suki. Karena kalau garam hitam ini, garam kala nama ini dari Thailand ini berisi energi Madam Suki, makanya harus dihargai dengan harga mahar, dan setiap orang berbeda dan caranya juga berbeda, begitu ya. Kita doakan saja ya. Tiba saat mengerti jerit suara hati, letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air matamu, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, endapkan sepi-sepi. Cinta kan membawamu kembali di sini. Kenapa Madam Suki jadi ini ya, jadi larut ya? Ya karena kan Maya Estianty dan Ahmad Dhani itu kan adalah dua orang yang luar biasa ya, punya kontribusi dalam dunia musik begitu. Dan Madam Suki sendiri sangat menyukai lagu-lagu Ahmad Dhani ya. Tapi kenapa aku menyanyikan ini? Itu adalah jeritan dari Maya Estianty yang Madam Suki dengar ketika mantannya itu
membuat sesuatu yang seperti inilah, kayak ngapain gitu loh. Aduh udah ya Pak Nasuki, kalau ngomongin Maya Estianty itu bergetar-getar suaraku ya. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam Nasuki di Thailand, salam cahaya. I love you all. Kita doakan saja mudah-mudahan hubungan mantan dan Bunda Maya Estianty akan rukun ya, seperti doa dari anak-anaknya. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam Nasuki di Thailand, salam cahaya. I love you all. Bye bye. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.